Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan website pelayanan tiket bioskop yang beranggotakan yang pertama ketua kelompok, saya sendiri, Algi Saputra, yang kedua, Arsila, yang ketiga, Tenisha, yang keempat, Ruben, yang kelima, Ray, dan yang keenam, Fauzan. Tujuan pembelajaran untuk website ini, peserta didik diharapkan mampu merencanakan dan mengembangkan sebuah website pelayanan tiket bioskop yang lengkap dan fungsional dengan melalui proses analisis kebutuhan pengguna, penyusunan alur, dan pemesanan yang efektif. Perancangan antarmuka yang responsif dan mudah dipahami. Pembuatan fitur utama seperti pemilihan film, jadwal tayang, kursi, serta konfirmasi pemesanan. Pengelola basis data untuk menyimpan seluruh informasi yang diperlukan. Penerapan prinsip keamanan besar untuk menjaga validitas data hingga melakukan pengujian menyeluruh. Evaluasi kualitas dan perbaikan akhir sehingga menghasilkan produk website yang layak digunakan dan mampu memberikan pengalaman pelayanan tiket yang optimal bagi pengguna. Manfaat pembuatan program. Yang ke-1 ada mempermudah proses pemesanan tiket karena penggunaan dapat memilih film, jadwal, dan kursi tanpa harus datang langsung ke bioskop. Yang kedua ada menghemat waktu dan tenaga bagi pelanggan maupun pihak pengelola karena seluruh proses berlangsung secara online. Yang ketiga ada mendukung transformasi digital pada layanan hiburan sehingga lebih selaras dan perkembangan teknologi. Yang keempat ada mengurangi risiko kesalahan manusia atau human error dalam pencatatan pemesanan dan pengelolaan kursi. Yang kelima ada meningkatkan kenyamanan penggunaan melalui fitur pemesanan yang cepat, mudah, dan bisa diakses kapan saja. Yang keenam ada meningkatkan pendapatan bioskop dengan menyediakan sistem pemesanan modern yang lebih menarik dan praktis. Yang ketujuh ada memperluas jangkauan layanan karena website dapat diakses oleh siapapun dari berbagai lokasi. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi antrian dan pekerjaan manual pada lokasi tiket. Ini ada hasil dari flowchart-nya. Di sini saya akan menjelaskan flowchart user. Yang pertama, start. Flowchart dimulai dari titik start, menandakan awal proses ketika pengguna akan menggunakan sistem. Yang kedua, buka website. Pengguna membuka website bioskop melalui browser. Ini adalah langkah awal sebelum pengguna bisa mengakses fitur apapun. Yang ketiga, user login. Sistem melakukan pengecekan apakah pengguna sudah login. Di sini ada percabangan dengan dua kemungkinan. Yang pertama, tidak atau belum login. Jika pengguna belum login, maka sistem menampilkan pesan user harus login. Pengguna wajib login terlebih dahulu. Setelah login berhasil, pengguna bisa melanjutkan proses. Dan yang kedua, ya atau sudah login. Jika pengguna sudah login, maka pengguna harus masuk ke halaman utama. Dan yang keempat, masuk ke halaman utama. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama website. Tempat penggunaan dapat melihat daftar film yang tersedia. Yang kelima, pilih film. Pengguna memilih film yang ingin ditonton, biasanya meliputi judul film. Dan yang keenam, pilih kursi. Setelah memilih film, pengguna memilih kursi yang tersedia di dalam studio bioskop dan tersimpan di keranjang yang tersedia. Yang ketujuh, konfirmasi pemesanan. Pada tahap ini, sistem menampilkan ringkasan pemesanan, film, dan kursi. Pengguna melakukan konfirmasi pemesanan, proses pemesanan dikunci. Yang kedelapan, lewati pemesanan, opsional. Flowchart juga menunjukkan jalur lewati pemesanan, artinya pengguna dapat melewati proses pemesanan tertentu. Sistem langsung memproses pembuatan tiket, misalnya pemesanan cepat atau kondisi tertentu. Dan yang kesembilan, tiket berhasil dibuat. Setelah pemesanan dikonfirmasi, sistem menyatakan tiket berhasil dibuat. Tiket siap digunakan
atau ditampilkan kepada pengguna. Yang ke-10, N. Proses berakhir di N menandakan seluruh alur pemesanan tiket telah selesai. Yang kedua, saya akan menjelaskan flowchart admin. Yang pertama, start atau login. Flowchart dimulai saat admin membuka halaman login. Tujuannya, memastikan hanya admin yang berwenang bisa mengakses sistem. Yang kedua, input username dan password. Admin memasukkan username dan password, data ini akan dikirim ke sistem untuk diverifikasi. Yang ketiga, pengecekan login. Pada simbol belah ketupat terjadi proses apakah username dan password benar. Jika tidak, login gagal, admin tidak bisa masuk, biasanya akan kembali ke halaman login, muncul pesan error. Jika ya, login berhasil, proses dilanjutkan ke halaman admin. Yang keempat, tampilkan halaman. Sistem menampilkan halaman utama admin setelah login berhasil. Ini menandakan admin sudah tervalidasi. Yang kelima, beranda. Admin masuk ke beranda atau dashboard. Di halaman ini, admin bisa melihat menu pengelolaan data, akses fitur sistem. Yang keenam, input atau pengelolaan data. Admin dapat mengelola berbagai data, yaitu member, mengelola data pengguna, tambah, edit, dan hapus, film, mengelola data film, judul, poster, dan sinopsis, tiket, mengatur harga dan jenis tiket, jadwal, mengatur jadwal tayang film, ruang, mengelola studio atau ruangan bioskop, sesi, mengatur sesi penayangan, pemesanan, melihat dan mengelola pemesanan tiket, dan laporan, melihat laporan transaksi atau penjualan. Semua proses ini dilakukan oleh admin setelah login. Yang ketujuh, logout. Setelah selesai bekerja, admin memilih logout, sistem mengakhiri sesi admin untuk keamanan sistem. Dan yang terakhir adalah N, proses flowchart berakhir. Hasil dari Figma. Selanjutnya saya akan menjelaskan Figma website. Yang pertama, frame, home atau landing page, ukuran frame standar Figma desktop. Struktur layanan di Figma. Yang pertama, header atau navbar, rectangle background hitam atau merah, logo, teks ditambah warna berbeda. Menunya, home, movie, about, icon search, button, login, dan register. Fungsinya navigasi utama website. Yang kedua, hero section, image, poster film besar, full width, overlay rectangle, opacity hitam, dan teks, heading, latest online movies, subheading atau deskripsi, slider, indikator, ellipse atau line. Fungsinya menampilkan film unggulan. Yang ketiga, top movie section. Teksnya top movies, movie card atau auto layout group, image poster film, teks judul film, teks tahun rilis, icon start ditambah rating. Fungsinya menampilkan film terpopuler. Yang kedua, frame login page. Ukuran frame standar Figma desktop. Struktur Figma rectangle background putih, card rectangle ditambah shadow, teks login, input file, komponen username, password. Button login now, fungsinya autentikasi pengguna. 3. Frame register page. Ukuran frame standar Figma desktop. Isi frame, card from, auto layout, input nama, username, email, dan password. Button daftar, fungsinya pendaftaran user baru. Yang keempat, frame top movies page. Ukuran frame standar Figma desktop. Struktur header sama seperti home. Title, top movies, grid movie card, auto layout grid, poster dan judul, dan rating. Fungsinya halaman khusus film populer. Yang kelima, frame all movies page. Ukuran frame standar Figma desktop. Elemen title all movies, grid layout, 4-5 kolom movie card. Optional drop down filter genre, search bar, fungsinya menampilkan semua koleksi film. Yang keenam, frame detail movie page. Ukuran frame standar Figma desktop. Struktur Figma, yang pertama movie header, image poster kiri, movie info kanan, judul film, tahun rilis, genre, dan rating. Yang kedua, sinopsis, teks blok panjang,
Yang ketiga, button watch atau play. Fungsinya informasi lengkap film. Yang ketujuh, frame daftar belanja, ukuran frame standar Figma desktop. Background frame rectangle for screen, warna putih, posisi layar paling bawah. Fungsinya area kerja utama halaman daftar belanja. Yang kedua, header atau navbar, sama dengan halaman lain, pakai komponen navbar. Isi navbar, logo Semapul Movie, menu, home, movie, about, icon search, button, logout atau akun. Fungsinya navigasi dan identitas website. Yang ketiga, cart daftar belanja. Posisi tengah halaman, radius 12-16 px, shadow soft untuk efek mengambang. Fungsinya wadah utama daftar belanja. Judul cart, tulisan daftar belanja, font bold, ukuran besar, posisi atas cart rata tengah. Fungsinya memberitahu isi halaman. Yang kelima, from daftar belanja. Menggunakan auto layout vertikal. Yang pertama, input nama film, label nama film, input file komponen, placeholder, masukkan nama film. Yang kedua, input jadwal atau tanggal, label tanggal, input date picture atau teks. Yang ketiga, pilihan jam tayang, label jam, drop down atau select jam. Yang keempat, jumlah tiket, label jumlah tiket, input number. Dan yang kelima, harga atau total, teks harga satuan, total bayar otomatis. Fungsi form mencatat data pembelian film tiket. Berikut yaitu hasil dari website. Ini adalah tampilan website home. Di sebelah kiri ada judul website yaitu Semapul Movie. Dan ada navbar home, genre, dan A sampai Z list. Di tengah website ada poster top movie. Di sebelah kanan ada search bar juga. Setelah itu kita akan menyimulasikan register. Kita akan memasukkan nama yaitu Tenisha dan kita masukkan email iten@gmail.com. Kita masukin tanggal lahir 1985. Terus kita pilih perempuan, passwordnya iten123. Kita register now dan berhasil membuat account. Setelah itu kita akan login dan masukin yang tadi kita register itu iten@gmail.com dan passwordnya iten123. Login, berhasil login. Setelah itu di sini ada top movies yaitu Fast X, Pertaruhan, Force, The Rain of Blood. Kita bisa next aja buat melihat top movies, dan ini ada all moviesnya. Setelah itu di bawah juga ada footer copyright 2025 Semapul Movies, dan kita menyimulasikan akan memesan salah satu film. Kita memesan Fast X, add, pilih nomor kursi, kita pilih nomor kursi 5, add, berhasil menambahkan. Setelah itu ada keranjang, kita masuk ke keranjang. Ini ada rinciannya, kita langsung beli. Setelah itu setelah selesai membeli, kita masuk ke halaman admin. Kita masukin dulu admin sebagai username dan passwordnya admin juga. Masuk, dan di sini ada beranda, dan kita akan melihat pemesanan yang tadi saya pesan, yaitu ada Tenisha 1 dengan harga 40.000. Ini detail pemesanannya. Jika mau dicetak, ini bisa dicetak juga seperti ini tiketnya. Setelah itu bayar, berhasil membayar, selesai. Dan di sini juga kita bisa menambah film dengan cara tambah. Kita masukin judul filmnya, tes, genrenya action, durasinya 50 menit, dan ID jadwalnya ada di 8 ya, 9.
Kita ulangin terlebih dahulu. Genre, action, durasinya 50 menit, ID jadwal 9. Dan ini buat ada PG 13 tahun ya, skornya kita 10. Rilisnya 2025, sinopsisnya tes. Dan kita harus memilih gambarnya, yaitu gambar kita masukin, simpan. Oh ini sejam 50 menit, simpan. Berhasil menyimpan. Setelah itu ada, dan di sini juga ini harus di refresh terlebih dahulu. Dan ini baru keluar di sini ya. Nah, kenapa kayak gini? Di sini harus ada yang dibenerin terlebih dahulu. Di tiket kita harus tambah tiket juga dengan harga 20.000. Stoknya ada 12, ID film 9, simpan, berhasil menyimpan. Dan di sini setelah kita kok gak bisa, bentar ya. ID film 9, 20.000. Oh wait, ini ada 2. Bentar, astaga. ID sesi, ID jadwal 9. Bentar, ini setelah film udah masuk kan. Oh, ID film 10, sorry. ID film 10, kita tiket berarti masukin harga 50.000, stoknya ada 12, ID filmnya 10. Berhasil. Setelah berhasil, di sini kita akan bisa memesan ya. Ada keluar, muncul. Setelah itu di sini juga ada jadwal, ID jadwal 10, terus ada sesi juga. Setelah itu pemesanan, buat detail pemesanan yang tiket tadi, dan laporan pemesanan tiket ini bisa cari dari tanggal 13 hari ini, berarti cetak. Dan ini keluar nih, total pendapatan 40.000, ID pemesanan, tanggal pemesanan atas nama Tenisia nomor 1 dari periode 13 Desember 2025 sampai 13 Desember. Setelah itu kita log out. Dan ya, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP juga ya. Berikutnya lagi yaitu hasil dari program. Selanjutnya di sini ini ada codingan dari website bioskop tadi. Dan ini view, ini halaman user ya. Di website halaman user. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya, ada home, info film. Selanjutnya ada subtiket juga. Setelah itu di sini ini ada admin, seperti ada ini beranda, lab pembelian tiket, terus login, pembelian tiket, p-tiket, TMP film, PHP, TMP jadwal, TMP member, TMP pemesanan, TMP ruang, TMP sesi, TMP tiket. Ya, setelah itu di sini juga saya menggunakan database lokal. Bentar, kita akan buka databasenya. Lokal host. Ya, bentar ya, ini lama.
lokal host. Astaga, lama banget. Ya, kita lihat di sini bisa saya di sini menyimpan di DB Bioskop. Sebentar. Dan ini ada dari database Bioskop, admin, pemesanan film, jadwal, member, pemesanan ruang, sesi, tiket, dan ya member nanti masuknya ke sini, dan ini adalah member-membernya. Setelah itu juga ini film juga ada masuk ke sini, ada ruang juga, terus tiket, dan ya segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, pembuatan website pelayanan tiket bioskop merupakan solusi modern yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan melalui proses pemesanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Dengan adanya fitur pemilihan film, jadwal tayang, dan kursi secara real time, website ini tidak hanya membantu memudahkan pengguna, tapi juga membantu pihak bioskop dalam mengelola data, mengurangi antrean, serta meminimalkan kesalahan transaksi. Selain itu, sistem ini mendukung perkembangan teknologi digital yang mendorong pelayanan hiburan menjadi lebih efektif, terstruktur, dan sesuai kebutuhan masyarakat masa kini. Nah, itu dia untuk presentasi pada hari ini, yang itu website pelayanan tiket bioskop yang kami kerjakan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain waktu.